teman-teman Warta, kali ini Om Dian akan mengajak kita beli salah satu oleh-oleh dari Pati. Dan oleh-oleh ini kita dapat di Juwana. Apa itu? Yaitu kecap gajah. Kalau nggak, ya, nah itu kecap apa ya? Yang paling recommended, yang paling enak, karena kan di Pati kecap banyak, tapi dari beberapa yang sudah Om Dian lihat dan rasakan, kayaknya kecap ini enak. Mari kita datangi salah satu tempat untuk mendapatkan kecap tersebut. Let's go. Selamat siang Om, cari apa? Selamat siang. Saya butuh kecap, Mbak, yang produksi lokal sini, yang recommended. Apa ini, Mbak? Ini Kita ada kecap yang recommended Mhm. banget Mhm. ini. Kita ada kecap kecap botol ini ya, buatan Solok Jaya sendiri. buatan sendiri. Ya, Ini berapa jenisnya? Ada berapa ini, Mbak? kita ada kemasan plastik sama botol-botol sini ya. Kalau yang botol ini kemasan 2000 ml. Ini 20 ml. Iya, kita jual 40.000. 40. Yang ini Ini ada juga 50 ml ya. Kita jual 12.000. Monggo ini ada 250 ml. 250 ml. Harga 9.000. 9. Ada lagi? Nah, ada lagi kita kemasan plastiknya di samping. Ini belum oke tadi ya, Iya, yang ini? botol 600 ml itu harga 600 20.000 yang ml. itu. 20.000. Iya. Ada produk ini ya, plastik Ya, juga ya. plastik juga ada 300 ml sama 600 300 ml sama 600 ml. 600 ml ini ya 16.000 harganya. Ini 16.000. Ya, yang botol tadi 20.000. Ini yang rekomendasi banget di sini, Ya, Mbak. rekomendasi banget. Yang paling Kecap- laris di sini ya. Kecapnya kental, gurih, manis gurih. Ini bisa untuk oleh-oleh ini, Mbak. Bisa banget, kebetulan udah banyak yang cari Ini asli Pati ya. asli masih kita Produksi sendiri. Ya. Di mana produksinya, Mbak? Di ini di pabrik kita yang di yang di Solok, yang di Langgen. Di Langgen. Iya, Juwana juga. iya. Bisa kita lihat ke sana, Mbak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bener? Bener. Oke, Mbak ya. Kita ke sana ya. Ayo. Oke. Ini tak bawa ya, Mbak ya. Iya. Produksinya untuk kecap Iya, botol gitu. gajah botol. Gajah botol. Iya. Bisa lihat Bu Oke, di dalam. oke. Bisa diceritakan Jadi ini. kita ini lagi proses masak. Hmm. Jadi setiap hari kita masak 2 kintal gula merah. 2 kintal gula merah kita masak selama 3-4 jam. 3-4 jam ini ya. Seperti ini. Mulai. Nanti kalau setelah 2 jam bumbu masuk, terus kita bumbu. Jadi gula merah, kedelai hitam, bumbu-bumbu. Bahannya. Ini bahannya apa aja sih Bu untuk bikin kecap gajah botol ini? Ya, yang pertama itu adalah yang pasti tentunya itu fermentasi kedelai. Fermentasi kedelai sendiri kita udah siapin yang di tong-tong itu. Nah, nanti kita ambil Ini fermentasi dimasak. kedelainya ya? Belum, ini Oh, ini belum. ini baru kita istilahnya dijamurin dulu selama 1 minggu. Yang ini ya? Ya. Yang buang. Nanti kalau sudah 1 minggu sudah keluar jamurnya seperti ini, terus kita jemur nanti dibersihkan. Kalau sudah kita fermentasi itu minimal itu 1 bulan baru bisa digunakan. Ini produksinya untuk kedelai berapa ton Bu, per? Kalau kedelainya itu kan memang kita buat
datang langsung dimasak. Tolong. Ya, kalau dimasak nanti langsung satu lung gitu paling minimal itu sekitar 30 kilo. Jadi bahannya itu kedelai. Ya. Terus Air fermentasi kedelai tadi. Terus gula merah. Gula merah, terus bumbu. Oh, bumbu ya. Garam, bumbu. Bumbu garam. Berapa ton Bu, sekali produksi biasa? Kalau produksinya kita masih 2 kintal. 2 kintal. Ya, 2 kintal. Sama lain-lain ya mungkin 2,5 kintal lah ya. 2,5 kintal. Sekali masak. Untuk kesulitan memproduksi itu, apakah ada kendala yang utama untuk ini? Nah, kecap. Nah, kita kan secara fokus itu kan baru 1 tahun. Tapi 1 tahun itu paling enggak udah sering lah kita sering kayak kemarin dapat gulanya itu nggak bagus. Istilahnya kita memang sudah minta gula itu udah tertentu ya dari satu supplier. Nah, nggak taunya itu supplier kan nggak tahu dalamnya itu banyak sampahnya istilahnya. Kalau di kan gula kelapa nanti ada kotorannya banyak sampai nah itu bias nggak istilahnya untuk produksi aja tuh nggak keluar gitu. Jadi istilahnya rugi. Akhirnya kita hentikan minta yang baru lagi dari supplier. Yang lebih bagus ya? Ya, yang bersih lah istilahnya. Terus ada juga kalau masak itu kalau misalkan apinya kebesaran atau apinya kekecilan itu mungkin jadi tapi nanti rasanya beda gitu. Nah kalau kita kan keistimewaannya dari Kecap Gajah Botol kan menampilkan rasa karamel dari gula merah itu sehingga nanti untuk masakan itu lebih enak, apalagi untuk bakaran-bakaran untuk bacem biar enak itu kan dari karamelnya gula merah itu tadi seperti itu. Jadi ya memang harus apa istilahnya harus di istilahnya mas yang produksi nih mas harus nganu temenanan gitu kan. Sortir. Iya harus sortir. Nanti apinya seperti apa, terus dia harus ngaduknya seperti apa itu juga mengaruhi. Jadi nggak cuma gula dimasak gitu. Enggak ya. Untuk sejarahnya Bu, ini kan salah satu unggulan UMKM di Pati. Kok jenengan punya ide bikin cap gajah itu, ya. Kecap cap gajah itu ceritanya pripun? Jadi kalau kecap gajah sendiri itu baru 1 tahun, tapi dia punya istilahnya sebelumnya waktu saya masih zaman kuliah itu 2002 itu ibu udah produksi kecap sebenarnya, cuman karena manajemen produksinya belum tertata bagus ketika yang masak itu meninggal saat itu udah nggak produksi lagi kita. Nah karena kita kan punya toko oleh-oleh nih di Juwana, di Pati, terus di Langgenharjo sendiri itu ada. Itu kalau orang oleh-oleh pasti carinya kecap. Nah gitu. Mereka kecapnya kalau nggak di. Nah itu kan kadang ada mereka yang Mbak mau kecap, terus maunya tuh yang harga di bawah tapi maunya enak gitu kan. Oh kayaknya saya tergelitik nih pengen buat lagi lah paling enggak istilahnya buat istilahnya membuka lapangan kerja baru lah, bisa menambah, bisa menyerap yang anak-anak baru seperti itu. Nah akhirnya kita istilahnya cari resep lagi, cari masaknya lagi sehingga dalam waktu 1 tahun ini kita udah bongkar pasang istilahnya. Nanti kalau orang Mbak rasanya keasinan, oke kita kurangi. Mbak rasanya kemanisan, oke seperti itu. Jadi ini mulainya tahun berapa tuh Bu? Kecap ini? Ini yang ini baru 2021. Oh, 2021. Ya akhir. Perkembangan 2021. Dari bini sebelumnya gitu. Ya dulunya itu masih di dalam. Nah itu udah 2002. Jadi vakum dari 2002 sampean 2021. Nah hampir 10 tahun ya. Gitu. Tapi alhamdulillah walaupun 10 tahun ini kita bisalah mengejar ketertinggalannya, istilahnya kita mau memang semangat untuk membuka lapangan kerja juga, terus istilahnya juga mengenalkan produk-produk unggulan Pati itu. Juwana Pati itu kan mereka itu dianugerahi garam bagus ya, garam terus untuk gula kita tuh istilahnya para pedagang-pedagang yang kirim garam ke daerah
mana ya yang produsen gula itu kan mereka bisa minta istilahnya gula yang terbaik, sehingga kita juga istilahnya aman lah kalau misalkan saya mau produksi yang kualitas terjaga itu aman, karena memang garam dapat, gula yang terbagus dapat, kedelai yang terbagus dapat, seperti itu. Dan menghasilkan produk yang terbaik. Untuk Mas, tak lihatin untuk packingnya. Packing kecap di sini. Ini setelah masak nggak bisa langsung dikemas, jadi nunggu besok. Apalagi istilahnya kalau manual kayak gini enak, tapi kalau pakai mesin agak susah juga. Harusnya istilahnya suhu itu mengaruh banget. Kalau kepanasan ada sesuatu yang di situ tuh jadinya rusak, istilahnya jadi blank gitu kan. Nah kalau manual ini rata-rata biasanya yang untuk bantal, untuk kemasan 1,5 kilo, 300 ml. Ini yang kemasan berapa kilo? 1 kilo ini? Ini 8 liter. Oh, 8 liter. Ya, biasanya ini kalau untuk orang resto kayak gitu. Restoran gitu ya. Ya, terus kalau orang kapal maunya yang 3 liter. Oh, 3 Kemasannya liter. maunya yang seperti ini. Soalnya kan dia aman, dia nggak apa istilahnya? Gampang pecah. Kita juga ada kemasan yang botol, cuman mereka nggak mau, soalnya takutnya kalau jatuh pecah. Ada kemasan plastik juga nih. Ya, plastik bantal. Oh ini ya. Nah, kemasan ini kalau di Juanda dan sekitarnya Pati maunya yang neto 300 ml. Tapi kalau untuk daerah Kudus itu harus 500 gram sama 1 kilo. Ini sudah halal ya? Sampun halal. Sudah halal. Ya, jadi teman-teman muslim sudah enggak usah khawatir karena ini sudah halal. Sertifikasi halal. Nah, kayak gitu kita udah ada yang sosialisasi produk juga. Itu bulan awal-awal ya, bulan Desember kita sudah sertifikasi halal. Ya, alhamdulillah. Produknya ini biasanya dipasarkan kemana saja? Kalau pemasaran kita sudah sekitaran Pati, Juwana, Kudus sudah masuk. Ya, Jepara juga sudah ada beberapa. Terus ini Bu, keistimewaannya ini apa? Keunggulannya? Keunggulannya kita memang mau produk ini bisa diterima istilahnya bukan hanya orang Juwana dan sekitarnya ya. Biar masuk istilahnya paling enggak di Jawa Tengah lah. Ya. Itu kita maunya warnanya hitam karena untuk istilahnya biar untuk bacem, untuk buat semur itu lebih cakep, lebih cantik, dan juga rasanya itu nggak manis toh. Jadi ada gurihnya, gurih garam Jawa Tengah atau garam pesisir Juwana itu kan number one ya. Nah, kita pakai di sini juga lebih enak. Terus karamel tadi ya, karamel dari gula sendiri itu kita mau ini kecenderungannya lebih kental ya. Iya. Dan rasanya manis asin. Ya. Manis gurih ya. Ini yang menjadi keunggulan kita Gajah Botol. Ya. Kalau pemirsa Bu ingin mendapatkan ini, apakah ini dijual online juga? Ya, kita ada pemasaran sudah online, terus offline juga ada. Kita juga punya 2 toko oleh-oleh di samping istilahnya toko kita sendiri. Ada juga yang kita udah masuk di beberapa pasar tradisional yang ada di Kudus, Pati, Juwana udah ada. Ini juga melayani grosir dan eceran ya? Ya, istilahnya kalau misalkan kita mau pegang area sini, kita masih membuka. Ada beberapa daerah yang memang sudah istilahnya Mbak, aku mau daerah sini sudah oke, nggak apa-apa. Tapi nanti untuk daerah lain mungkin masih bisa dibuka kalau mau jadi agen yang khusus daerah tertentu. Oh gitu. Katakanlah kita di Kudus, kita punya toko, itu kalau kita mau mencari produk ini, itu kemana Bu? Apakah sudah ada distributornya di Kudus? Kudus, kalau di Kudus ini udah ada di Pasar Mitingan. Di beberapa kita istilahnya toko-toko yang di Pasar Mitingan kita sudah ada. Terus di Pasar di Pulau itu sudah ada juga. Kalau di Semarang? Di Semarang ada, tapi di daerah Mas Agus itu biasanya ngirimnya di Ungaran kayaknya.
Ungaran sudah ada. Atau bisa nanti hubungi nomor yang Boleh, ya, nanti kita juga call center istilahnya sini pakai ya. online. Sekarang online kan juga nggak mahal-mahal banget kan. Itu bisa. Kita alhamdulillah online juga banyak yang istilahnya sudah mau coba, istilahnya penasaran, pengen coba lah istilahnya kecap dari Juwana. Oke. Untuk teman warta di seluruh Indonesia yang penasaran dengan cita rasa kecap gajah botol Juwana Pati yang rasanya khas, tidak ada seperti kecap yang lain, nanti bisa menghubungi call center di bawah ini, baik WA maupun online-nya, e-commerce-nya. Mbak, kalau kita mau dapat dan beli kecap botol kecap gajah, ini kita belinya di mana? Dapatnya di mana? Oh, apakah iya, punya display? Iya, kita ada pusat oleh-oleh di Juwana sama di Pati. Yang di Juwana ya di mana, Mbak? Yang di Juwana itu timur alun-alun Juwana, samping sini nih ya? samping Juwana Town Cafe. Terus yang kedua ada di Solok Jaya Mas Pati, depan Stadion Jayakusumo. Depan Stadion Iya. Jayakusumo. Oke. Kecap gajah, kecap Alhamdulillah, ternyata sangat santai ya. Di Juwana itu kita punya produksi UMKM kecap yang bagus. Kecap botol kecap gajah. Jadi sobat apa ingin mencari kecap yang recommended saat ini, cocok untuk oleh-oleh adalah kecap cap gajah. Jangan lupa ya, kecap cap gajah. Nanti alamatnya bisa cari. Oke, teman-teman, kalau ada punya tempat UMKM yang patut untuk kemudian datangi, kita kulik, kita datangi, kita ekspor, silakan hubungi Warta Pati. Ciao.